Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita telah sama-sama diberi kekuatan oleh Allah, marilah kita memanjatkan syukur kepadanya dengan syukur yang sebaik-baiknya, karena atas kekuatan keridhaan, hidayah, pertolongan Allah kita sampai ke ruangan ini. Dan sebelum saya mulai materi lanjutan dari Mislut Tolak, alangkah baiknya juga kita membicarakan sedikit hal-hal ringan tentang taklim kita ini. Pertama, kita kan banyak juga sahabat-sahabat yang keluar masuk, istilahnya keluar masuk tuh absen lama, kemudian masuk lagi segala macam. Itu tidak mengganggu saya, tapi ketahuilah bahwa itu justru kemudian memojokkan Anda menjadi memisahkan diri dari jamaah. Itu hati-hati. Artinya kita juga perlu memberi solusi kepada orang-orang yang kira-kira kok lama nggak datang tuh kenapa gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang mesti kita lakukan supaya kita tetap utuh sebagai jamaah gitu ya. Jamaah yang dipimpin oleh Pak Ade Herman ya, bukan saya kan Pak Ade Herman ketua kelas. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, ya perlu kita nanti memikirkan seperti perbuatan tadi. Saya alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah punya sahabat-sahabat yang peduli terhadap rumah Allah. Jadi rumah Allah itu bukan hanya masjid, tapi tempat yang biasa dipakai taklim ini rumah Allah juga. Pak Sugeng dan Pak Ade, Pak Iskandar, alhamdulillah menjawab, memberikan solusi terbaik lah sehingga kita bisa ngaji begini. Di lain waktu, di masa akan datang perlu kita mungkin membuat lagi, artinya memberikan tanggung jawab kepada seseorang lah untuk mempersiapkan ini. Kebetulan ada juga yang bersedia, udah bersedia, hanya tinggal pelaksananya aja nanti gitu, Pak si Ahmad itu. Jadi betul-betul ini terawat dengan baik sehingga kita bisa mengaji dengan baik gitu, tanpa was-was segala macam. Saya tadinya juga bingung lihat videonya Pak Sugeng ini, luar biasa itu banjir. Tapi ya banjir juga dari Allah. Ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih kompak lagi dan lebih peduli. Saya ingat satu hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang nanti akan dinaungi Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah warajulun mu'allakun qalbuhu lil masajid. Seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, pada rumah Allah. Apa maksudnya? Orang itu peduli dengan nasib masjid. Ada hujan deras sedikit, dia langsung bilang di rumahnya, masjid gimana nih? Bocor apa enggak? Termasuk taklim ini gitu. Jadi kita doakan orang-orang yang tadi memberikan solusi bertiga ini dinaungi Allah di hari kiamat, amin. Malah kita iri kan jadinya, kita nggak termasuk orang-orang yang begitu. Saya terus terang hari ini kan udah disuruh absen ngajar sama istri karena saya rada kurang enak badan, tapi begitu melihat video itu semangat saya balik lagi gitu. Jadi saya nggak jadi tidur, malah saya buka sejadah, saya doakan semuanya kita ini supaya Allah ampuni, amin. Ya kita masuklah ke materi khul'u. Orang sering menyebutnya khulu, nggak apa-apa. Khul'u itu ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kita udah bahas apa makna bahasa dari khul'u, adalah mencopot
Ada istilah Arab khul'u syaubi, khul'a syaubi, yaitu mencopot pakaian. Itu kalau secara bahasa, melepas, mencopot. Tapi secara syariat atau secara istilah, khul'u itu artinya furqatun bi'iwadin maksud. Perpisahan antara suami istri dengan iwad yang maksud. Dengan bayaran atau dengan tebusan yang diingini. Ya, jadi ini definisi yang dibikin oleh para ulama. Furqatun bi idbarin maksud. Nah, khul'u ini pernah terjadi di zaman Nabi, yaitu sahabat Sabib bin Qais, di mana Sabib bin Qais ini punya istri nggak terima dengan keadaan suaminya. Khul'u ini dalilnya dulu ya. Dalilnya itu ada di antara dalil talak roja'i dan talak ba'in di Al-Baqarah 229 kemarin itu ya, udah kita bacakan. Nah, kejadiannya adalah ketika istri Sabit bin Qais mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya suamiku berani masuk kepadaku gitu ya, aku akan meludahi mukanya gitu. Jadi dia kecewa suaminya bermuka buruk. Tapi dia menerangkan juga bahwa Sabit suamiku itu akhlaknya baik, dia punya agama bagus gitu. Tapi saya takut kalau saya terus bertahan dengan dia, dengan suami saya ini, saya nggak bisa jalanin hukum Allah. Saya pasti jadi istri yang durhaka. Jadi saya benci dengan keadaan dia fisiknya itu. Oleh sebab itu, maka saya menyatakan padamu begini. Itu dianggap Rasulullah sebagai gugatan. Nah, Rasulullah pun tanya, berani kamu mengembalikan semua kebunmu? Jadi waktu itu Sabit bin Qais memberikan mahar kepada istri ini kebun 3 hektar. Ya Rasulullah, baik. Nah, di hadis yang satu, Rasulullah kemudian mengirim utusan kepada Sabit bin Qais supaya menerima kembali maharnya itu. Ya, menerima kembali kemudian menceraikan. Satu hadis lagi, Rasulullah memanggil langsung Sabit bin Qais, kemudian menyuruh dia menerima itu, lalu Rasulullah yang memisahkan, gitu. Ya, jadi istilah gugatan seorang istri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya melalui bayaran yang maksud, yang diinginkan. Ya, oke, habis ini paham ya? Kemarin. Wah, ini kalau hulu ini bisa pernikahan udah lama juga bisa. Dia udah berhubungan. Iya, bahkan udah punya anak bisa aja gitu. Ya, tapi khulu ini artinya mislut tolak, seperti talak, tapi bukan talak. Bingung kan? Minggu kemarin malah dibahas sama Patom. Wah, perempuan kayak begini nih. Enak bener dikasih apa? Sebuah hak istimewa, seolah-olah dia bisa aja menceraikan. Jadi istilahnya menceraikan, ya Pak Basuki ya. Jadi istri kayak menceraikan suami, gitu, menggugat suami dengan bayaran. Nah, kita udah bahas itu sampai di sini. Apa hukumnya? Hukumnya bisa dua, bisa mustabah, artinya mubah, boleh-boleh aja, atau bisa haram. Haram dari dua sisi kan. Kalau dari sisi suami, khulu itu nggak boleh direkayasa. Karena suami ngiler lagi lihat barang yang udah dikasih ke istrinya, maka istri dibuat supaya istri menuntut cerai, ya, dengan menyiksanya gitu, karena istri nggak tahan. Yaudah saya ya kayak DRT kemarin gitu. Atau haram dari sisi si istri, nggak ada angin nggak ada hujan, tahu dia bilang dia menilai suaminya, suami saya ini kurang pas nih gitu, maka dia ini disebut oleh Rasulullah orang yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i dan jelas, maka dia orang munafik dan nggak bisa mencium bau surga. Dah itu hukumnya. Jadi bisa haram, bisa mubah. Sekarang kita masuk kepada syariat khulu atau hul'u. Kita hanya ngomongin dua hal aja. Pertama, hul'u ini syariatnya adalah dia itu ciri khasnya utama dia ada iwad. Iwad itu artinya bayaran atau tebusan. Nah, yang kedua kita ngomongin nanti adalah status perkawinannya, status pernikahannya gimana.
Kan kita ada di bab misru talak ya. Status nikahnya gimana gitu. Oke, kita bicara iwat dulu. Kalau di hadis yang kemarin, yang namanya iwat ini tebusan ini selalu mahar. Selalu mahar gitu. Ya. Sehingga seolah-olah berat untuk melakukan hulu karena maharnya kalau gede balikin semua gitu. Ya. Tapi sebetulnya akhirnya pelaksanaan iwat di zaman Rasulullah maupun zaman Khulafaur Rasyidin, iwat ini tidak ada batasan. Boleh lebih kecil dari mahar, boleh senilai mahar, atau boleh dengan semua harta. Apabila si istri yang menggugat itu memang benar-benar serius pengen lepas dari suaminya itu, terus dia semua harta yang bukan mahar gue, pokoknya yang mau pernah kasih, ya gue bayar, boleh. Yang penting ada iwat. Kalau istri menggugat tapi nggak bayar sesuatu, namanya fasah nanti. Ngomong di bab ini kita. Jadi ciri khas dari khul'u adalah gugatan istri untuk lepas dari suaminya, ya, dengan membayar iwat. Yang iwat tuh nggak ada batasan aturannya, ya. Walaupun kalau kita mau ngikutin betul yang terjadi pada Sabit bin Qais, Rasulullah bertanya, bersediakah kamu mengembalikan kebunmu? Karena Rasulullah tahu dia dikasih mahar kebun. Maka ulama-ulama yang terdahulu akan mengikuti itu saja gitu. Tapi kan situasi khul'u berbeda pada setiap orang. Kalau senilai mahar begitu, kan untuk orang-orang tertentu berat. Wah, gue dikasih mahar 3 miliar sama mobil Alphard, masa gue mesti kembaliin. Tapi kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat, iya artinya kan berarti mudah bagi orang lain, susah bagi, paham nggak? Sehingga itulah yang membuat diberikanlah sebuah sebuah bukan aturan, sebuah patokan iwat nggak ada batasan. Yang penting itu hanya simbol bahwa istri serius gitu loh. Boleh lebih kecil dari mahar, boleh senilai mahar, atau boleh lebih besar dari mahar. Nggak ada aturan yang mengharuskan dia harus maharnya yang dibalikin gitu loh. Jadi harta istri. Nah ya, itu mengenai iwat. Terus status nikah. Nah ini status nikah ini diterangkan oleh sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas bahwa khul'u bukanlah talak. Dia perpisahan tapi bukan talak. Rasulullah di masa lalu mengatakan status pernikahan orang khul'u adalah talak bain. Statusnya. Karena talak bain itu artinya dia tidak bisa dirujuk. Paham ya? Terus dia harus juga punya masa iddah. Bini yang lari dari suami dengan membayar, kalau dalam kondisi hamil bagaimana? Dia kan bukan janda. Dia yang ngelepasin diri dari suami. Makanya kemudian statusnya menurut Rasulullah adalah talak bain. Iddahnya 1 kali haid. Jadi maksudnya istri yang minta cerai dari suami dengan pembayaran atau khul'u itu bisa kawin lagi setelah idahnya 1 ini. Padahal idah itu kan untuk nunggu rujuk nih. Tapi orang yang khul'u nggak bisa dirujuk, orang nggak dicerai. Paham? Perpisahan kok. Makanya kata Ibnu Abbas, orang yang khul'u kemudian dicerai oleh suaminya nggak bisa. Orang khul'u itu udah lepas, udah pisah, sehingga dia bukan lagi istrinya. Masa bukan istri dicerai? Saya cerai kamu, gitu nggak bisa. Nah itu status nikahnya. Udah jelas ya? Mari kita lihat dalil-dalilnya, gitu sekarang. Itu lagi. Kalau dalam agama kan dulu kita berpisah. Kalau dalam pemerintahan kan kita ada surat cerainya kan. Nah itu dia. Lagi kan. Betul. Bagaimana caranya untuk
sang suami yang berdua itu mau nikahin perempuan yang dulu sama suami yang pertama, dia minta surat cerai. Kalau Pertanyaan cerdas. Ini kan ada babnya nanti, penerapan hulu di Indonesia. Saya udah katakan pada patung kemarin tuh, baik ilah, lihar, li'an, hulu, dan fasah tidak diterima di pengadilan negeri. Pengadilan agama. Sorry, negeri, maklum orangnya. Ya, biasa apa menteri ya. Jadi 5-5 ini nggak diterima. Kalau ada seorang istri datang nih ke pengadilan agama, saya mau hulu suami saya, nggak bisa. Tapi nanti ada, di sini saya terangkan jawaban dari pertanyaan Bapak. Penerapan hulu di Indonesia. Kalau seandainya ada orang Indonesia yang melaksanakan hulu, karena semua pengadilan agama itu, ketika ada orang sengketa suami istri, selalu akhirnya keluar putusannya cuma talak roja'i, talak bain, talak bain sugro, bain kubro gitu. Nggak mau nerapin ini. Tapi antiknya mengenai hulu ini, ada penerapannya di Indonesia digabungkan dengan syariat lain. Ntar saya kasih, ya saya jawab nanti ya. Gitu. Kalau nggak sabar keluar ya. Udah ya. Jadi iwat ini adalah ciri khas hulu. Nggak ada iwat berarti bukan hulu. Cuman istri orang munafik, istri yang munafik aja yang rengek-rengek gitu. Atau istri yang tertekan karena di KDRT, ya kan? Ceraikan saya, nggak boleh istri ngomong begitu, nggak jatuh talak gitu. Tapi ketika dia hulu, suami juga harus ridho, dia nerima pembayaran, dia bukan istrinya lagi, sehingga abis hulu terus cerai gitu, saya cerai kamu, nggak bisa. Makanya hulu bukan talak gitu. Pas ya? Mengenai iwat ini, kita bilang tadi tidak ada batasannya. Ya. Karena memang suami ya seolah-olah juga di sini. Iya. Suami tidak punya hak bahwa iwatnya sekian banyak. Kalau lo kasih gue segini, lo kasih gue 1.000, balik gue seperak, berapa cuma salah doang. Negosiasi gitu ya. Enggak Nggak ada. Jadi Cuma simbol doang gitu. betul, hanya simbol aja. Sebab begini, suami sebetulnya di mana-mana pun punya hak talak, tapi dia tidak akan pernah sebenarnya mengabulkan kalau dia diminta untuk mentalak gitu loh. Nah, apa loh urusan gue? Akhirnya suami memang bisa bertahan untuk tidak menerima khulu itu, mempertahankan perkawinannya. Ya, kenapa saya bertanya? Karena di sini ada suatu ruangan ya, bahwa perempuan bisa bersiasat di sini. Bisa. Terima banyak, ya dulu. Bisa. Ya, kasih doang seperak nih, 950 pegang gitu. Kenapa saya tanya itu? Iya. Itu boleh dong balikin semuanya atau balikin setengahnya gitu. Iya. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu boleh terjadi begitu. Tapi kalau ini kan kemarin definisinya sama-sama ridho kalau hulu itu. Ya udah. Kalau Sabit bin Qais kan memang dia ditanya sama Rasulullah, kamu bersedia menerima kebunnya kembali nggak? Ya udah, yang nanya Rasul. Habis menerima, saya pisahkan kamu gitu. Tapi dalam kasus-kasus di Indonesia misalnya gitu, sulit memang, pasti ada siasat. Ya, makanya itu Rasul minta kebunnya segala macam gitu loh kan. Iya. Itu kasarnya itu kan ya kasarnya bluffing dari Rasulullah, lu bener loh. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Ini masalahnya begini, sebenarnya khulu itu adalah melanggar kehormatan pria, kehormatan suami. Yang punya hak talak cuma saya. Kok kamu minta ditalak gitu loh. Jadi suami itu bisa bertahan. Kalau dia masih cinta, dia cuma bilang nggak usah. Saya nggak terima, tidak menerima ini, nggak menerima iwat, nggak jadi hulunya. Jadi adanya hulu bisa sah kalau ada iwat. Iwatnya sendiri tidak ada batasan gitu loh. Jadi iwat itu hanya simbol gitu. Baik dia maksud atau nggak maksud akhirnya. Jadi kalau saya bilang nggak ada iwat, Bukan hulu, pasah nanti. Ya seorang istri bisa menggugat suami untuk dicerai, tapi dengan jalur fasah, hak khiar, hak membatalkan perkawinan.
nanti ini ya, di minggu depan. Itu status nikahnya jadi apa? Pak? Ya, status pernikahannya jadi talak bain. Artinya talak bain itu kita bukan dia di talak 3, enggak. Talak bain artinya dia nggak bisa dirujuk. Nggak bisa. Maksudnya si suami nggak bisa setelah menerima iwat, nggak bisa bujuk-bujuk istri supaya ayo deh kita balikan. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ngapain? Lah, istri sendiri nggak mungkin mau dirujuk, orang dia yang minta pisah gimana sih? Tapi dia tetap dikenakan talak bain karena dia harus punya masa iddah untuk bisa nikah lagi sama orang laki lain. Nah, itu 1 kali haid, paham ya? Itu. Jadi dia mislut talak tapi bukan talak. Dia perpisahan. Di Indonesia Kalau ditalak normal, ah, kan ada waktu rujuk ya katanya salah satu. Karena si suami yang mentalak. ya, Gitu kan. Nah di sini seolah-olah kan kembali. balik. Kalau perempuannya yang ingin rujuk bisa. Ya dia makanya munafik dia berarti. Hah? Munafik berarti dia. Iya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nah hukumnya apa itu maksud saya gitu? Enggak. Apa dia mesti kawin lagi? Enggak diatur. Yang tidak diatur berarti boleh. 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 Ubah. Ya boleh aja. Ubah boleh aja. Asal laki juga nerima, laki juga Iya, enak. iya, oke. Laki juga udah enak, Pak. Biasanya kan rujuk itu urusan laki-laki kepengen lagi. Bukan cewek, yang cewek kan pasif, Nah, Pak. laki-laki aja yang mental mah Hmm. bisa berubah kan. Dia mau rujuk. Apalagi perempuan yang melintas-melintas gitu loh kan. Dia udah basah, bayar liwatnya. Mau balik lagi gitu loh. Ya boleh-boleh aja. Hanya Kan sebagai ini aja nih, nah, analog aja betul. gitu kan. Kalau memang mau balik lagi, jatuhnya harus seperti orang ditalak bain. Kan Rasulullah bilang, statusnya talak bain. Artinya tuh perempuan mesti kawin dulu. Lah, Iya, lah, orang lain. buat bayar gitu dia punya statement gitu ya. Iya dong. Kurang ajar soalnya. Karena Rasulullah bilang, khul'u distatusi sebagai talak bain. Ya, di situ begitu. Di situ. Paham ya? Berat, Pak, makanya. Masa idahnya apa aja tuh Ustaz? Masa hidayah 1 kali haid kan? Iya, Mm. iya. Fungsinya itu. Fungsinya untuk melihat ini tetap. Dia khul'u itu lagi hamil anak orang ini atau bukan? Kalau di li'an kemarin malah, di li'an itu juga tetap orang li'an kan menuduh istrinya berzina. Dia melaknat, ya kan? Nah, terus nggak mengakui bahwa anak itu anak dia. Baik yang lagi dihamili oleh perutnya itu ataupun yang udah lahir gitu kan. Memang faktor-faktor itu mesti dipertimbangkan. Makanya orang yang khulu'u itu kan mesti dicek juga. Lagi dia ngugat suaminya itu dia hamil apa tidak. Kalau hamil kan nggak pantas dulu, munafik dia berarti. Atau dia hamil orang lain. Hamil dari cowok lain tetangganya gitu. Ya. Jadi iwat itu hanya simbol, Pak Tom. Karena besaran itu nggak dibicarakan sebetulnya. Hanya pas Sabidin Qais kebetulan dia ngasih kebon. Rasulullah kemudian berpikir kalau emang lo udah nggak mau, lo nggak bakal juga dong nikmatin sesuatu yang diberikan oleh dia. Balikin, gitu loh. Melihat kesungguhan daripada si istri ini. Bukan berarti balikin. Bayar kenikmatannya sih ya. Bayar Jadi kedua suami, lu jangan minta banyak semua balik dong. Iya. Nama bagus. Itu bukan gambaran. Dia berbayar Bukan gambaran mengembalikan mahar gitu loh. Mengembalikan mahar iya. Makanya nilainya itu bebas. Artinya nggak harus semaharnya itu. Kalau harus semaharnya itu enak yang maharnya cuma 1 gram emas sama Quran. Lah istri yang benar-benar pengen khul'u serius, dia akan membayar iwat dengan mahal. Dengan logika bahwa Pengen lepas sih. suaminya nerima
Dengan logika iya, dengan logika suami kalau dikasih gede nih Bu, pasti mengabulkan. Karena ada kemungkinan khulu tidak diterima oleh suami. Nggak jadi. Dia tetap jadi istri. Kalau nilainya receh mah gak bakalan. Iya. Nah, khulu ini tidak langsung otomatis si suami mentalak gitu loh. Jadi diterima terus saya talak kamu. Nggak bisa begitu. Karena ketika khulu udah diterima, maka dia perpisahan. Bukan istrinya lagi, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi dia bukan talak. Tapi tetap dihukumi talak bain untuk iddahnya dan untuk kalau dia mau rujuk lagi itu mesti kawin lagi dong. Jadi kalau saya lihat si Islam tetap memberikan hak privilege kepada laki lebih daripada perempuan. Ya. Dong laki-laki bisa balik lagi. Ya. Salah satu. Ya. Ya kan ada talak dua. Ya, Ya perempuan begitu lo kerjain ini. Kalau mesti kawin lagi sama kayak talak tiga. Iya dong, sama betul. Sembarangan kan gitu. Dalam masa idah itu nggak bisa rujuk deh. Nggak bisa. Orang nggak ditalak. Rujuk tuh karena ada talak. Rujuk karena ada talak kan. Nah dia masa idah 1 bulan itu hanya untuk melihat kehamilan, bukan untuk menunggu dirujuk. Gimana? Lagian tuh laki juga gengsi kali mau rujuk. Udah nerima nih misalnya nih, Alphard 2 mau rumah di Pondok Indah, aku rujuk kan dia ngapain? Cari aja lagi yang lebih boto, yang semlohei, yang montok gitu kan? Modal ada, udah. Jadi ibaratnya kalau laki itu jahat, hatinya gitu, gua udah terima sampah lo. Tapi di sisi perempuan dia bilang, akhirnya gue lepas dari dia. Kan begitu. Jadi ini sama-sama perang psikologi sebetulnya. Iya, psychology war namanya. Ya, khulu itu. Di Indonesia kenapa nggak diakui itu? Nggak, soalnya kasus ini nggak pantas Pak buat. Jadi para ulama berfatwa di MUI itu untuk urusan ini semua ini di timur nih bukan penyelesaian. Etis itu ya? Nggak etis. Mana orang yang menuduh istrinya berzina ini, kalau emang benar-benar mau jalanin li'an, oleh hakim kan disuruh li'an. Di sini enggak. Dia mengadu kepada kepolisian dulu bahwa istrinya berzina dengan ini kan gitu kan, pidana. Lalu dia mau menceraikan, dia bilang aja dia aduan, istri saya nusyus, bantah, selesai ditalak. Nggak ada lian-lianan. Tapi apa? Benang merahnya adalah kan dulu ini apabila si wanita takut Ya, tidak bisa menjalani hukum Allah. Perintah-perintah Allah. taat kepada Allah. Itu Betul. kuncinya di situ. Iya. Kalau itu tidak beralasan dengan itu atau dibuat-buat ada Iya. haram hukumnya. Munafik, haram. Dua lagi. Haram. Haram. Oh, Oke. kuncinya di situ. Nah, nyari cewek yang menderita kayak gitu jarang. Yang dia bilang gini, aduh, di samping memang ada sabab fisik kan, bahwa dia nggak betah punya suami jelek. Gue mau kondangan malu gue, suami gue jelek. Guenya ayu banget kayak orang itu kan, neng. Tapi lihat suaminya rada ya ribet gitu, kotak kali mukanya kayak orang Batak kan. Iya, itu ya. Dan nih kita bagiin. Sekarang kita ngomongin soal iwat dulu, pertama kali. Kalau di Jawa bukan iwat, Apa? iwat. Iwat apa ya? Nasi iwat. Oh, liwat. Ini iwat, ya. Pertama, iwat dikatakan malah tidak boleh melebihi nilai mahar. Hadis nomor 1, lihat tuh. Ya. Dari Atta bahwa Nabi SAW bersabda, Nabi loh yang bersabda, janganlah kalian mengambil dari wanita yang minta diceraikan atau khulu lebih banyak dari yang telah diberikan kepadanya. Berarti ada laki yang begini. Dia ngasih maharnya misalnya
ngasih maharnya apa ya? Enaknya ya 2 gram emas. Ketika istrinya khulu malah diminta kayak Pak Tum bilang tadi 10 gram gitu. Kalau mau. Kalau mau Carilah Mbak. iya, cari laba. Usia pernikahan tuh maksudnya usia pernikahan menentukan mulai kebusukan. Iya. Oh, karena dia SE ya, ekonomi ya, dia hitung ya. Terus yang kedua, lihat hadis nomor 2. Khulu boleh kurang dari nilai mahar. Lihat. Dari Mastar, dari Sabit, dari Abdullah bin Robah bahwa Umar bin Khattab pernah berkata tentang wanita yang melakukan khulu. Dia boleh melakukan khulu lebih murah dari harga jalinan rambutnya. Jadi dulu rambut tuh bisa dijual, Pak. Orang yang berambut panjang, gunting, ini rambut bisa dijual. Iya, waktu zaman dulu. Iya. Berapa sih harga rambut? Kalau di salon-salon saya tanya, rambut ukuran hampir 1 meter, kan biasanya sampai sini, sampai pantat nih rambutnya itu nggak sampai nggak lebih dari 1 juta, 800.000, 200.000. Jadi boleh seorang wanita dengan segala keadaannya, nih saya khulu kasih 1 juta gitu. Kata si laki, gue kasih mahar lu berapa? Nggak boleh gitu. Ya. Jadi khulu memang dengan kesungguhan. Terus hadis nomor 6. Dari Malik, dari Nafi, dari mantan budak Sofiyah binti Abu Ubaid bahwasanya dia telah melakukan khulu atas suaminya dengan semua harta yang dia miliki. Dan Abdullah bin Umar tidak mengingkari hal itu. Oh iya, silahkan. Niat banget. Ya ini yang cewek yang udah mahar lo cuma segini, gua semua harta, yang penting gua lepas sama lo, boleh. Dia sungguh-sungguh berarti gitu. Ya. Kalau ada iwat syah ataupun tidak, berarti ada iwat yang tidak syah. Yang mana tuh? Ini manfaatnya yang terakhir. Baik iwat yang digunakan sah ataupun tidak. Oh, entar dulu, nih kita lagi ngomongin nomor 6 nih. Hah? Lagi ngomongin nomor 6 nih kita. Orang-orang. Iya. Dari Malik, dari Nafi, dari mantan budak Sofiyah binti Abu Ubaid bahwasanya dia telah melakukan khulu atas suaminya dengan semua harta yang dia miliki. Oke? Jadi khulu itu boleh kurang, boleh senilai mahar, boleh lebih, silahkan aja. Nggak ada batasan. Ini serius banget gitu. Nah, sekarang kita ngomong status perkawinannya. Lihat hadis nomor 7. Dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menetapkan status perpisahan khulu sebagai talak bain. Statusnya loh ya, bukan dia sama talak, enggak gitu. Statusnya talak bain. Nah, teknisnya gimana? Ini kata ulama nih, lihat baru nomor 4, lihat. Ya. Lihat baik-baik. Wal khul'us sahihu, dan khulu yang sah, tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raja'ata lahu ay zauji 'alaiha sawaun kanal iwadu sahihan aula. Dengan khulu yang sah, maka seorang wanita berhak atas dirinya sendiri. Artinya dia bukan lagi istri dari si suami yang dikhulu. Dan suami tidak bisa rujuk pada wanita tersebut karena dia tidak mentalak, karena perpisahan, paham ya? Nah, baik iwat yang digunakan sah atau tidak, maksudnya sah atau tidak, berkenan si suami dengan nilainya itu atau tidak. Nggak ada, karena nggak ada batasan. Yang penting dia udah bayar, mau 5 perak kayak gue khulu gitu, udah sah jatuh khulu sebetulnya gitu ya. Terus lihat, wa yajuzul khulu fit tuhri wa fil haid wala yakunu haraman. Khulu boleh dilakukan saat sang istri dalam keadaan suci dan dalam keadaan haid. Khulu yang gini nih tidaklah haram. Lain sama talak, ya kan? Cewek ditalak kan nggak boleh dalam keadaan dia lagi haid, mesti suci dulu, ya kan? Nah, terus
wala yalhaqul mukhtali'atat talaq bihilafir raj'iyati fayalhaquha. Wanita yang telah dikhulu tidak bisa ditalak. Berbeda dengan istri yang talak roji, bisa ditalak. Ya, jadi wanita yang dikhulu, maksudnya wanita yang menghulu, ia nggak bisa ditalak, orang bukan talak kok. Orang dia minta pisah. Minta pisah berarti bukan suami istri, perpisahan, tapi bukan ditalak. Makanya nggak bisa dirujuk. Mau semua rujuk, saya rujuk kamu. Si cewek tanya, lo kapan talak gue? Kalau jadi rujuk. Amin. Jadi ini mainan gengsi sebenarnya. Nah, Artinya nggak butuh talak lagi ini. iya nggak ada perpisahan. Gara-gara iwat. Udah kelewat, ya benar udah kelewat. Ya, itu bahasa yang bagus tuh. Udah kelewat ini malah. Udah. Terus sekarang kita lihat penjelasan dari sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas. Hadis nomor 5. Dari Tawus dari Ibnu Abbas dia berkata, apa perkataannya? Al-khulhu furqatun walaysat tolak. Walaysa bitolak. Khul'u itu adalah perpisahan, tapi bukan talak. Jadi dia menjelaskan pada kita nih, kenapa Rasulullah tadi ngomong khul'u seperti talak bain hanya semata-mata untuk masa indahnya. Dan untuk supaya kalau terjadi pengen balik lagi, bukan rujuk, pengen balik lagi, ya kayak talak bain. Si istri mesti kawin lagi. Ya, buat menghinakan dia sebetulnya, ya. Lihat lagi hadis nomor 8. Hadis nomor 8 lihat lagi. Dari dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair bahwa keduanya telah mengatakan mengenai wanita yang melakukan khul'u lalu diceraikan oleh suaminya. Lihat, la yulzimuha talaqun li'annahu tolako ma la yamlik. Maka si istri tidaklah terkena talak, mengingat si suami menjatuhkan talak terhadap apa yang tidak dia miliki. Iya dah, udah jelas ya. Bukan bininya ditalak. Ya kan, udah orang lain kok ditalak. Oke, jelas. Nah, terakhir hadis nomor 3. Hadis nomor 3 dari Amir bin Muslim dari Ikrimah, hadis nomor 3 ya, dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya istri Sabit bin Qais meminta pisah dari suaminya. Lalu Nabi SAW menetapkan masa iddahnya 1 kali masa haid. Cukup haid, suci lagi, udah si istri berhak atas dirinya sendiri. Tapi dia bukan janda. Orang janda tuh istilah untuk tolak ya, untuk talak. Dia bukan janda, herannya. Dia wanita bebas. Nah, boleh bapak lamar itu. Makanya bapak cari-cari di sana, di Parung di mana, udah ada yang hulu belum? Ya, ada hulu itu. Biasanya masih rapat biasanya. Kalau udah dapat ngajak-ngajak. Iya. Kepengen. Nah, sekarang lihat halaman belakang. Halaman belakang ini, halaman belakang. Namanya sigatu ta'liqut tolak. Pernyataan menggantung tolak. Kalau bapak nikah di KUA, mesti bapak-bapak ini pengantin pria baca ini. Tapi sekarang udah enggak. Dulu baca. Bunyinya begini. Sesudah akad nikah, saya Fulan bin Fulan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot taklik tolak sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. membiarkan tidak berdua istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan pada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan agama tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat pengganti tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat pengelolaan badan sosial. Nah, teks ini dalam hukum fikih disebut bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Saya kasih tahu. Ini gabungan dari 3 syariat mengenai nikah talak rujuk nih. 1, ini adalah talak gantung.
mu'allaq. Sama dengan gini, kamu keluar dari pintu situ, saya cerai kamu. Sebenarnya talak gantung nih kan? Sama belum? Hei, ini udah nikah nih. Seandainya saya nyakitin badan kamu, saya cerai kamu. Talak gantung. Digabung dengan talak jenis yang bukan mentalak sendiri, tapi ditalak oleh hakim. Namanya talak bil hakim. Dah, 2 syariatnya, ya kan? Ketiga, dia ini hul'u yang divariasi. Karena ketika ini saya tidak ridho, kemudian mengajukan gugatan, dan gugatan diterima, membayar iwat, nah itu kan hul'u. Paham ya? Ini yang diterapin di Indonesia. Tapi kadang-kadang kan dia tawarin, tapi mau dibacain apa kagak? Iya, ini sekarang udah gak dibaca. Iya. Waktu nikahin Ulfi anak saya bisikin tuh KUA, jangan pakai baca sikot taklek, suruh tanda tangan aja. Abis nikah langsung menceraikan. Karena ini cerai gantung. Ini talak gantung. Tapi dia ada hulu'unya di sini. Tapi hulu'unya divariasi lagi. Ya kan? Jadi seandainya istri saya tidak terima dengan perbuatan saya, aku tidak terima. Lalu dia menggugat. Lalu gugatan diterima, lalu dia bayar iwat, maka jatuhlah talak 1. Loh, kok jatuh talak 1? Dia menceraikan dong. Padahal harusnya hakim yang menjatuhkan talak gitu. Hakim hanya dikuasakan untuk menerima iwat itu dan menyalurkannya untuk sedekah gitu. Jadi ini dalam hukum fikih ini bid'ah ini. Makanya jangan dilaksanakan. Kacau kan? Talak gantung di samping dia menyatakan, ya kan? Dia menyatakan istri saya kalau menghulu, padahal dia sendiri yang bilang, saya janji, ya kan? Kalau saya misalnya melakukan ini, saya jatuh talak sama kamu. Nah ini namanya variasi. Di Indonesia jadinya orang nggak terima hulu, karena hulu itu murni dari istri. Kalau ini kan yang menyatakan suami. Kacau, kacau kan? Kan ini juga terbalik tuh. Kalau talak gantung kan si suami yang berbicara ke si istri. Iya. Ini si istri nih. Iya, makanya divariasi kan. Variasi adalah talak gantung dengan hulu, divariasi begini. Nah, gitu. Jadi hulu. Jadi kondisionalnya si suami yang mengkondisikan Makanya dirinya gitu. iya. Ya kan kalau talak gantung kan si suami yang mengkondisikan. Iya, iya. Digabung jadinya talak gantung sama hulu. Ya. Di sini kan gitu. Benar. Ada kata-kata iwat soalnya Iya. gitu. Nah, Kan kalau ada kata iwat jatuhnya talak bain. Di sini dia bilang udah talak 1. Makanya kacau lagi kan? Nah, wah, ini anu juga ya, Bisa melihat kita kita kalau yang ini. Kita ya bos. Nah, benar. sekarang saya bilang dulu, ini dirancang oleh MUI dari mulai dikeluarkannya PP 10 tahun 76 oleh Butin itu untuk melindungi kaum wanita. Makanya para ulama merumuskan bagaimana supaya si suami ini muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik di perkawinannya itu. Maka dia disuruh berjanji sesudah akad nikah. Tapi bentuknya talak gantung. Ditambah lagi diselipin hul'u. Makanya bid'ahnya di situ. Saya Tuh. pernah mengambil pernikahan. Ah. Ya waktu itu salah satu family mereka dari Yusril. Ah, Jadi si penghulu mau baca ini. Nah, kalau bisa ya nggak usah dibaca deh. Yusril bantu itu. Jadi ini nggak usah dibaca. Mungkin si Yusril merasa ini bid'ah. iya. Kalau saya ngomong sama KUA kemarin waktu Silvi nikah, saya mau melindungi anak saya. Loh, abis kamu nikahin, masa kamu ceraiin? Walaupun cerai gantung. Mesra-mesra nih. Iya. Kata-kata itu aja ya. Hah? Ya karena membaca. Makanya namanya sigoh ta'likut tolak. Sigoh tuh ucapan menggantung talak. Enak aja. Hah? Saya bacain juga nih waktu di Jawa. Ya ngerinya kalau Bapak bacain, Bapak melakukan yang 4 ini salah satunya aja.
nggak beri nafkah wajib 3 bulan lamanya segala macam, Rusak suasana. jatuh talak. Rusak suasana. Jadi nggak ayu. Ya. Nah makanya babnya saya tulis kan penerapan hulu di Indonesia, karena hulu ditaruh di talak gantung, nggak bener, gitu ya. Dah, saya rasa itu dulu. Insya Allah minggu depan kita teruskan kepada fasah. Fasah ini 3 pertemuan, ya, lebih seru lagi. Bapak akan melihat, wah ini lebih seru lagi fasah. Bukan fasa umur ya. Nah, habis itu fasah pakai kho, fasa ungu. Maafkan aku ya menduakan cinta, itu lagunya. Tahu buatan, Iksan memang Iksan doang Rolling Stone. Nah, nanti habis fasah bab terakhir deh adalah tindakan pencegahan talak, ya kan? Pencegahan talak tuh 5 kali pertemuan. Habis itu baru kita ngomongin faraid ya, insyaallah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.